kelas 2C PGSD. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas dan laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Apa sih pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi kelas yang efektif, kondusif, dan nyaman dalam proses belajar mengajar. Nah, ruang lingkup pengelolaan kelas ada dua. Yang pertama, pengelolaan kelas yang menyangkut siswa. Di sini maksudnya pekerjaan yang mengatur semua tentang siswa kayak mendaftar, mencatat, menempatkan, melaporkan, dan sebagainya. Yang kedua ada pengelolaan fisik, di mana itu bersangkutan sama lingkungan kelas. Jadi kan kalau lingkungan kelas itu sangat berpengaruh kepada saraf otak siswa ya. Jadi kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan kelas yang nyaman bagi siswa kayak gitu. Selanjutnya ada kemampuan pengelolaan kelas. Kemampuan pengelolaan kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mampu mengembalikan kondisi belajar yang terdapat gangguan, sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kemampuan pengelolaan kelas, terdapat 3 komponen. Yang pertama, kemampuan menata lingkungan fisik kelas. Itu bersangkutan pada pengelolaan fisik yang tadi. Nah, di sini tuh berpacu pada kemampuan guru untuk menata lingkungan kelas tersebut gitu. Bagaimana guru harus mampu menata ruang kelas yang sesuai dengan materi, sesuai dengan kenyamanan siswa, sehingga tidak mengganggu interaksi antara guru dengan siswa. Yang kedua, kemampuan menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Jadi di sini sesuai dengan pengertian kemampuan pengelolaan kelas itu sendiri. Nah, guru itu harus mampu menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, sehingga proses belajar mengajar itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan kayak gitu. Soalnya kan guru mengajar juga ada batasan waktu gitu kan. Jadi harus mengefektifkan waktu yang ada gitu, memanfaatkan waktu yang ada gitu. Terus juga harus menciptakan siswa agar mampu menciptakan timbal balik untuk guru gitu. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Nah, di sini juga bersangkutan nih sama pengertian kemampuan pengelolaan kelas itu. Guru tuh harus bisa mengendalikan kondisi belajar yang optimal karena terdapat gangguan gitu. Kayak misalkan kan kita ngajar nih, gak mungkin yang berjalan lancar aja gitu, pasti ada kayak gangguan gitu dari siswanya, kayak yang siswanya jalan-jalan, yang siswanya ngobrol nggak dengerin gitu. Jadi kita tuh harus mampu mengendalikan gitu siswa-siswa itu supaya kondisi belajar kita tuh tetap optimal kayak gitu. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, membantu siswa menghabiskan waktu untuk belajar dan mengurangi waktu untuk beraktivitas yang tidak berorientasi pada tujuan. Jadi maksudnya guru mengadakan pengelolaan kelas ini untuk membantu siswa agar waktunya itu digunakan untuk belajar kayak gitu. Nah, yang kedua, mencegah murid mengalami problem akademik dan emosional. Di sini tuh kan kalau misalkan lingkungan kelasnya mendukung kayak gitu ya, jadi si siswanya itu mampu meningkatkan akademiknya, terus juga emosionalnya itu tetap terjaga kayak gitu. Prinsip dasar pengelolaan kelas itu ada 6. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Jadi guru itu harus mampu menciptakan suasana yang hangat, terus juga harus antusias kayak gitu. Nah, yang kedua ada tantangan gitu. Jadi guru harus memberikan sesuatu yang menantang kepada siswa agar siswa juga mampu meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, yang ketiga ada bervariasi. Jadi guru tuh harus menciptakan sesuatu yang bervariasi, jadi tidak membosankan gitu, harus menarik kayak gitu. Jadi misalkan hari ini metode ini, terus penataan kelasnya tuh begini, jadi hari besok itu sebisa mungkin harus dirubah, jadi siswa juga tidak bosan gitu. Terus yang keempat ada keluasan. Jadi guru tuh dalam mengajar juga harus luwes gitu, nggak boleh kaku, harus enjoy gitu, ngalir kayak gitu. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Jadi guru tuh harus
mampu mengajarkan dan menekankan kepada siswa tentang hal-hal yang positif. Jangan sampai siswa melakukan hal yang negatif kayak gitu. Yang keenam ada pengajaran disiplin diri kayak gitu. Jadi disiplin ini tuh dimulai dari gurunya sendiri gitu. Guru harus mencontohkan disiplin gitu. Jadi baru siswa dari situ termotivasi gitu untuk melakukan disiplin itu kayak gitu. Jadi akan menjelaskan mengenai pendekatan pengelolaan kelas dan keterampilan dalam mengelola kelas. Yang pertama ialah pendekatan pengelolaan kelas. Seorang guru wajib memiliki hubungan yang dekat dengan siswanya, karena seorang guru dianggap sebagai orang tua kedua bagi murid di sekolah. Nah, adapun pendekatan itu ialah yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pada pendekatan ini, guru dianggap sebagai penguasa yang memiliki wewenang untuk melakukan berbagai macam hal. Salah satunya ialah untuk membentuk peraturan, dan peraturan itu sendiri dibuat agar situasi atau kondisi dalam kelas kondusif, agar mendukung situasi belajar mengajar. Dan adapun baiknya peraturan tersebut ditaati baik siswa dan juga guru itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah pendekatan ancaman. Di sini guru memiliki wewenang untuk memberikan ancaman kepada siswa seperti hukuman, ejekan, dan sindiran. Tapi alangkah baiknya pendekatan ini digunakan ketika kelas benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dan pemberian hukuman seharusnya adalah pemberian hukuman yang bersifat mendidik seperti penangguhan nilai, penambahan tugas, dan lain-lain. Jangan sampai ada pemberian hukuman berupa tindak fisik seperti memukul, menampar, atau semacamnya. Kemudian yang ketiga ialah pendekatan kebebasan. Di sini guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan apapun yang ia inginkan, tetapi tetap harus sesuai dengan peraturan. Karena guru menilai ketika seorang murid memiliki kebebasan, maka seorang murid itu akan mengeksplor kemampuan yang ada dalam dirinya, yang mana itu merupakan salah satu proses dari belajar. Kemudian yang keempat adalah pendekatan resep, di mana pada pendekatan kali ini guru menggunakan selembar kertas yang berisikan petunjuk pengajaran yang menginstruksikan guru apa saja hal-hal yang harus dilakukan dan apa saja hal-hal yang tidak harus dilakukan. Kemudian yang kelima ada pendekatan pembelajaran. Pada pendekatan kali ini guru menggunakan pembelajaran sebagai sarana menciptakan situasi kelas yang kondusif. Salah satunya dengan cara menciptakan materi pembelajaran yang menarik agar siswa tertarik untuk belajar dan tidak mengobrol dengan temannya. Kemudian yang keenam ada pendekatan tingkah laku. Pada pendekatan kali ini, guru memandang bahwa kelas merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan perilaku siswa. Ketika kita melihat perilaku siswa yang buruk, maka alangkah baiknya seorang guru memberikan teguran. Dan ketika seorang guru melihat seorang siswa melakukan kebaikan, maka seharusnya guru tersebut memberikan reward mulai dari ucapan terima kasih atau bahkan sebuah hadiah, agar si siswa itu sendiri terpacu melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan jahat. Kemudian yang ketujuh ada pendekatan situasi emosi dan hubungan sosial. Pendekatan ini memandang bahwa situasi kelas sama halnya dengan masyarakat, di mana setiap orang yang ada di dalamnya, baik guru maupun siswa, harus memiliki ikatan emosional yang sama dan ikatan sosial yang sama. Kemudian yang ke-8 ada pendekatan berkelompok. Di sini guru mengajarkan siswa untuk kerja secara berkelompok dan menjadi kelompok-kelompok yang produktif. Di samping itu guru juga harus menjadikan kelompok-kelompok tersebut menjadi kelompok yang saling membantu tanpa adanya persaingan yang saling menjatuhkan. Kemudian yang ke-9 ada pendekatan campuran, di mana pendekatan ini merupakan variasi dari beberapa pendekatan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itulah pendekatan-pendekatan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya adalah keterampilan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ialah keterampilan dalam usaha menciptakan situasi kelas yang optimal. Ini berkaitan dengan cara guru mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Dapat dengan menggunakan sikap tanggap. Dengan cara yang pertama ialah memandang dengan cara seksama, kemudian mendekati siswa, memberikan pernyataan,
dan memberikan reaksi atas suatu hal yang mengganggu. Kemudian juga dapat dengan cara memberikan perhatian atau membagi perhatian dengan cara visual seperti memberikan pandangan lain terhadap suatu pembelajaran, dan juga secara verbal seperti memberikan pertanyaan, penjelasan, ataupun komentar. Kemudian yang kedua ialah keterampilan dalam usaha mengembangkan situasi kelas agar menjadi lebih optimal. Dalam hal ini guru dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama ialah mengubah pola tingkah laku atau memodifikasi tingkah laku, kemudian menggunakan metode pemecahan masalah, dan yang terakhir ialah menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menyebabkan masalah itu sendiri. Adapun yang ketiga atau yang terakhir ialah prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ialah hangat dan antusias. Seorang guru harus mampu menciptakan situasi kelas yang hangat agar siswa menjadi nyaman dan menjadi antusias. Kemudian yang kedua ialah tantangan. Guru harus mampu menciptakan suasana kelas atau suasana pembelajaran yang memicu seorang anak menjadi tertantang dan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ialah bervariasi. Di sini guru harus mampu menguasai berbagai macam cara agar pembelajaran tidak terlihat membosankan dan seorang anak tidak mengantuk ataupun tidak mengobrol dengan temannya. Kemudian yang keempat ialah keluasan. Seorang guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, namun tetap santai, tanpa menciptakan suasana yang menegangkan ataupun mencekam. Kemudian yang kelima ialah menekankan pada nilai-nilai positif. Hal ini ditunjukkan kepada perilaku-perilaku siswa itu sendiri. Mengenai perilaku, guru diharapkan mampu memberikan contoh-contoh perilaku ataupun hal-hal baik yang nantinya dapat ditiru oleh siswa itu sendiri. Dan yang terakhir ialah penanaman disiplin diri. Ini berkaitan dengan karakter siswa itu. Di luar kemampuan kognitif, maka seorang siswa harus dibentuk pula sisi karakternya. Saya Adelia Alfiana dari PGSD kelas 2C kelompok 1 Strategi Pembelajaran SD. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Fajri. Yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan perkembangan kondisi belajar yang optimal atau bersifat represif dan perubahan tingkah laku. Yang pertama itu adalah perubahan tingkah laku dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis yang didahului dengan menganalisis tingkah laku si siswa tersebut. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah tersebut. Selanjutnya ada strategi pengelolaan laboratorium. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 134/0/1983 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pendidikan tanggal 5 Maret 1983, laboratorium atau studio adalah sarana penunjang jurusan dalam studi yang bersangkutan dan sumber unit daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan. Dalam pendidikan pula, laboratorium adalah tempat kegiatan belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan praktikum hasil dari pengalaman belajar tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan laboratorium. Pengelolaan adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang atau sumber daya manusia, keuangan, peralatan, fasilitas, atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang diharapkan secara optimal. Pengelolaan meliputi: pertama, perencanaan. Dalam mengelola peralatan, harus ada pertanggungjawaban yang harus dilengkapi dengan dokumennya. Misalnya, kita saling ketemu antara peminjam barang tersebut, lalu meminta suratnya, kemudian ditandatangani. Yang kedua, ada penataan. Supaya semua alat dan bahan mudah dideteksi dengan prinsip, itu harus yang pertama mudah dilihat, ada mudah dijangkau, ada aman untuk alatnya itu, lalu ada aman untuk si pemakai tersebut. Saya Vira Silviani, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Mengenai pengelolaan laboratorium, mungkin tadi sudah disampaikan sedikit ya mengenai pengelolaan laboratorium itu ada yang namanya perencanaan, lalu penataan.
Nah, penataan itu sendiri bertujuan untuk mengatur semua alat atau bahan-bahan yang ada di laboratorium itu tertata dengan baik gitu kan. Terus juga ada beberapa yang bisa kita lihat agar barang atau alat itu mudah dideteksi, seperti pertama mudah dilihat, mudah dijangkau, terus aman untuk alatnya, aman untuk pemakainya juga. Terus dalam penataan alat dan bahan juga didasarkan oleh keadaan laboratorium itu sendiri. Misalnya mulai dari fasilitas atau susunan laboratorium itu sendiri. Lalu ada yang namanya kepentingan pemakaian. Nah, kepentingan pemakaian ini maksudnya apakah alat dan bahan tersebut itu mudah didapat atau mudah digapai atau tidak, seperti itu. Lalu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyimpanan alat-alat teman-teman. Yang pertama itu bahan dasar pembuatan alatnya itu apa? Apakah berbahan kaca, logam, atau kayu. Nah, kalau misalkan berbahan kaca ya, yang namanya kaca kan sifatnya mudah rusak atau pecah gitu ya. Kita juga harus memperhatikan penyimpanan kaca tersebut. Nah, bisa kita simpan misalnya di lemari gitu, di atasnya gitu ya. Karena kalau misalkan kita simpan barang tersebut sembarangan, yang namanya kaca kan bisa saja gitu kita nyenggol sedikit langsung pecah gitu kan, langsung rusak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah mengenai bobot alat. Bobot alat ini kan alat itu ada yang ringan, ada yang berat. Nah, kalau yang ringan bisa kita susun di atas, misalkan di lemarinya kan di atasnya. Kalau misalkan yang berat kan bisa kita simpan di bawah kayak gitu. Terus kepekaan alat ini terhadap lingkungannya itu bagaimana? Itu juga harus kita perhatikan. Lalu pengaruh benda terhadap benda lainnya juga harus kita perhatikan. Lalu yang harus kita perhatikan itu mengenai kelengkapan alatnya itu. Kan biasanya alat-alat kayak gitu bisa kita kelompokkan menurut jenis atau sesuai dengan kelompoknya ya. Misalkan di kelompok itu dikelompokkan atas jenis alat misalkannya. Kita pisahin tuh sesuai jenisnya, mana barang-barang atau alat-alat yang memang yang sering kita gunakan gitu. Supaya nantinya pada saat kita mencari gitu akan lebih mudah gitu. Ada juga pengadministrasian atau investasi. Nah, investasi alat ini kan untuk mengetahui keadaan alat atau keberadaan bahan gitu. Ada pengadministrasian atau inventarisasi. Inventarisasi ini kan untuk mengetahui keberadaan alat di mana, terus keadaan alatnya bagaimana, apakah alat-alatnya ada yang rusak, ada yang pecah, kayak gitu, ada yang hilang, bahkan mungkin ada yang kurang gitu. Karena alat-alat atau bahan-bahan di laboratorium itu kan sangat penting ya. Itu juga bertujuan untuk melancarkan pembelajaran gitu, proses pembelajaran, supaya pembelajaran praktikum itu berjalan secara optimal dan efektif gitu kan. Terus juga ada pengelolaan laboratoriumnya itu juga harus efektif. Terus ruangan yang dikelola juga harus baik. Yang namanya ruangan laboratorium kan tentunya kalau misalkan kita kelola dengan baik, maka yaitu tadi proses pembelajaran praktikum juga pasti akan berjalan dengan baik. Terus ada juga pengamatan dan pengawasan gitu.
Kesimpulannya itu adalah pengelolaan kelas ialah usaha guru untuk menciptakan, memelihara, atau mengembangkan suasana belajar siswa agar suasana belajar siswa di kelas berjalan secara kondusif. Yang kedua, tujuan utama dari penataan lingkungan fisik kelas itu adalah untuk mengadakan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku yang tidak diharapkan. Yang ketiga, laboratorium itu adalah tempat proses belajar mengajar secara praktikum, di mana anak akan menghasilkan pengalaman belajar. Yang keempat, fungsi dari laboratorium di sekolah itu adalah berfungsi sebagai tempat pembelajaran secara praktek gitu yang memang memerlukan peralatan khusus yang tidak dihadirkan atau tidak ada di kelas gitu. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.